Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Asriani Emelda Putri dengan NPM 2413034001 dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 2024A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk pada Provinsi Aceh, yang dimana tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dengan dosen pengampu Bapak Nyokrom Mukti Wijaya. Nah, di sini langsung saja kita buka aplikasi Quantum GIS. Untuk membuat peta baru, di sini kita akan klik bagian uh, kita klik bagian project template. Lalu di sini kita akan menampilkan base map. Di sini kita klik bagian web, lalu kita klik quick map service, lalu di sini ada pilihan Esri, lalu kita pilih yang Esri Ocean, tetapi di sini bebas kita milih apa aja, tapi di sini saya pakai Esri Ocean saja. Tampilannya akan seperti ini, lalu kita akan menambahkan layer pada petanya. Di sini kita klik layer, kita add layer, lalu add vector layer. Di sini kita akan menambahkan ini kita akan menambahkan SHP di mana dapat kita klik pada solve bagian vektor data, kita klik titik 3 yang sebelah kanan, lalu kita tunggu sebentar, lalu di sini kita bisa kita klik di mana batas administrasi kecamatan, kita klik yang kecamatan SHP, lalu kita klik add, lalu apabila sudah muncul kita klik close. Nah, di sini kan Indonesia, seluruh Indonesia. Ini kan kita akan membuat bagian provinsinya saja, yaitu Provinsi Aceh. Nah, bagaimana cara menyaringnya ini? Dengan cara kita klik filter, lalu di sini di bagian fields ini kita klik nama provinsi 2 kali, kita klik sama dengan, lalu di bagian value kita klik all, lalu kita klik Aceh, lalu kita klik OK. Maka kita zoom to layer lagi. Nah, di sini kan dia masih memakai SAP yang lama, maka tidak ada, supaya nantinya tidak ada kekeliruan. Jadi caranya kita klik export, terus kita klik save feature as, habis itu kita pilih formatnya ini format S3 save file, lalu kita beri nama ADM. Ini contohnya saja ya, karena saya tadi sudah mengulang beberapa kali tersimpan, jadi kita beri nama yang berbeda. ADM Provinsi Aceh. Lalu kita klik save. Lalu di bagian CRIs-nya ini kita klik bagian internet atau bola dunia ini, kita klik yang WGS 84 yang kodenya 48. Nah, yang ini. Nah, jadi dia seperti ini kurang lebih. Lalu kita klik OK. Kita klik OK lagi. Lalu di bagian
Maaf, ini belum belum selesai ternyata. Lalu dia sudah muncul SHP baru atau layer baru. Lalu yang lama ini kita unklik. Di sini kita akan menghapus batas-batas provinsinya ini. Yang dimana kita bisa klik vektor, kita klik processing tools, kita klik bagian dissolve, lalu pastikan bagian input layernya ini adalah nama layer yang terbaru. Di sini kita klik nama kabupaten, lalu kita beri nama, kita simpan dulu, kita save to file. Nah, setelah itu kita beri nama kabupaten kota Aceh. Kita save, lalu kita tunggu. Di sini pastikan bagian yang kotak enter checklist, lalu kita klik run, kita tunggu, kita tunggu sejenak. Lalu kita close. Nah, dia sudah uh, terbentuk uh, nama-nama kabupatennya ya, terbentuk bagian-bagian kabupatennya. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan data kependudukannya, di mana data kependudukan ini bisa kita ambil dari SH, maaf, dari apa namanya tuh, bisa kita ambil dari BPS Provinsi Aceh. Nah, di sini kita akan menambahkan data kependudukannya, di mana kita bisa klik kanan pada layer, lalu kita klik Open Attribute Table. Setelah itu kita klik pensil ini, tanda pensil, lalu kita klik bagian uh, add, add field, lalu kita tambahkan namanya menjadi kepadatan penduduk. Kita klik OK. Lalu di sini kita memasukkan nama-namanya saja. Di sini saya akan men-skip dulu ya. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya itu kita masukkan bagian ini. Jawa Timur. Ada angka. Apabila sudah semua terisi seperti ini, kita klik yang bagian pensil, kita klik, lalu kita save. Lalu selanjutnya di sini kita akan menampilkan nama-nama kabupatennya dengan cara kita klik properties, lalu bagian labelnya ini kita klik single label, lalu di bagian sini kita klik kabupaten, nama kabupaten, kemudian di sini kita klik 6 aja kali ya, karena 5 itu kekecilan. Lalu di bagian
Simbologi ini kita pilih graduated. Nah, di sini bagian value-nya kita pilih kepadatan penduduk. Kita classify. Di sini kita ganti menjadi sangat rendah. Di sini kita klik sedang. Di sini kita buat padat. Di sini kita buat sangat padat. Lalu di sini kita klik apply. Kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah selesai bagian sininya. Lalu kita lanjut ke bagian pembuatan layout. Dimana di sini kita bisa klik pada project, lalu kita new print layout. Kita buat nama layoutnya layout kepadatan penduduk. Kita klik OK. Maka nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis tepi untuk layoutnya. Caranya kita klik bagian Add Shape, Add Rectangle. Di sini kita bisa kira-kirakan saja untuk garis tepinya. Menurut saya ini sudah cukup. Lalu kita akan menambahkan garis pada garis dalam untuk petanya. Sebentar. Nah, cara menambahkannya tadi sama seperti tadi. Kita add shape, add rectangle, terus kita tarik garisnya ini. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kan karena garisnya masih terlalu tebal, kita klik bagian main properties ini, kita klik bagian style, lalu kita klik simple file, kita klik bagian stroke weight-nya ini, kita ubah menjadi 1. Kita enter. Lalu di sini kita akan membuat bagian untuk penulisan nama judul dan lain-lain. Tinggal kita CTRL-T dan CTRL-V. Kita sesuaikan, kita tarik. Kita tarik seperti ini, dirasa sudah cukup. Lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mengunci. Lalu langkah selanjutnya kita akan mengunci bagian ini, bagian dalamnya ya. Garis tepinya kita buat garis tepi luar.
klik judul, kita klik juga, lalu selanjutnya kita akan menambahkan petanya. Cara menambahkan peta yaitu kita klik pada bagian add map. Di sini kita tarik petanya, tapi di sini perlu diketahui kita akan diberi jarak untuk memberikan nanti garis insertnya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini bisa kita agak geser dikit ya. Sebentar. Ini kita sesuaikan dulu agar nanti takutnya garis gridnya tidak muncul. Nah, ini mapnya sudah keluar, petanya sudah keluar. Di sini kita bisa atur skala petanya menjadi kalau skala peta Aceh itu dia kurang lebih 2.300.000. Nah, dia seperti ini, tapi ini terlalu ngezoom ya kayaknya. Jadi kita klik bagian move ini kita bisa kecilkan, bisa kita geser-geser. Dirasa sudah cukup seperti ini. Lalu lalu kita akan membuat layernya, tetapi sebelum membuat garis grid maksudnya, kita harus mengunci dulu pada look layer, kemudian look style for layer, lalu di sini di itemnya juga kita kunci yang map 1, lalu kita balik ke item properties, kita klik bagian grid, kita klik tanda plus, kita pilih modify grid, lalu di sini kita pilih yang grid tipenya solid, CRS-nya kita klik bagian sini, lalu kita pilih yang nomor 2 ini, kita cari yang WGS, kita cari yang WGS, kalau nggak salah itu kodenya yang WGS berapa ya? Yang WGS 84. 84 yang kodenya 26 yang ini, jadi nanti muncul seperti ini. Lalu kita klik kembali. Langkah selanjutnya kita pilih yang frame-nya ini, kita ganti menjadi interior and exterior tick. Lalu bagian draw koordinatnya ini kita ganti menjadi degree, minute, second with tick. Lalu di bagian interval yang X kita klik 1, enter. Di bagian yang Y juga kita klik 1, enter. Nah, jadi dia nanti akan seperti ini. Tapi kayaknya hmm, sebentar. Tapi sepertinya ini terlalu mepet ya. Kita ulang aja.
Kita zoom lagi. Kita zoom lagi. Kita pilih frame-nya yang interior and exterior text, lalu bagian bentuk koordinatornya kita checklist dulu, kita ganti ke ini. Lalu bagian interval kita ganti 1. Di sini kita ganti menjadi 1 juga. Maka selanjutnya adalah kita akan membuat bagian font size-nya ini kita ganti menjadi 5. Jadi kalau 1 kita 3 aja. Nah, lalu di bagian ini ya, from in. Lalu di bagian line style-nya ini kita klik, kita pilih yang simple line, lalu di sini color-nya kita ganti menjadi warna biru. Seperti ini. Stroke weight-nya kita ganti menjadi 1. Stroke weight-nya menjadi 1. Kemudian di bagian kita kembalikan dulu. Lalu di bagian ini kita pilih warnanya warna biru juga. Kemudian di bagian ini kita juga ganti 01. Lalu pada angkanya di bagian mana ya? Lalu bagian di bagian font itu kita ganti menjadi Times New Roman. Size-nya 5 saja cukup. Apa 8 kali ya? Kemudian 8 cukup. Lalu di bagian sini, yang bagian left, kita yang awalnya dari horizontal ke vertical descending. Lalu di bagian right-nya kita ganti menjadi vertical ascending-nya. Jadi seperti ini. Ini bisa kita sebentar.
Ini kita kunci saja. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengunci bagian map satu ini. Lalu kita juga akan mengunci di bagian hmm, sebentar, ini laptopnya agak error. Nah, di bagian sini, bagian layer, kita kunci yang look layer, bagian look style for layer kita kunci juga. Lalu selanjutnya kita akan membuat eh, judul peta dan lain-lain di bagian sini. Caranya yaitu kita klik teks ini, teks. Di sini kita buat seperti ini. Terus kita ganti namanya menjadi kepadatan provinsi Aceh tahun 2025. Ini kita tarik aja. Lalu bagian fontnya itu kita ubah menjadi Times New Roman. Lalu bagian stylenya kita klik bold. Lalu di sini bagian size-nya kita ubah menjadi 12. Bagian kembali lagi. Bagian ini kita ubah menjadi ini, topnya kita vertical center. Nah, sudah seperti ini, lalu kita akan membuat garis untuk membatasinya. Add polyline. Nah, di sini kan ada garis putus-putus itu garis untuk membantu kita membuat garisnya. Klik dua kali, klik kanan. Lalu kita pilih yang main properties ini, simple line, lalu kita ganti 0,1 saja. Lalu kita kembali. Dan di sini kita akan membuat arah mata anginnya dengan cara kita klik di sini bagian ini, bagian add north arrow. Nah, di sini kita pilih, kita taruh di sini kira-kira. Nah, di sini saya sudah menyiapkan arah mata anginnya. Di sini kita klik restart image, lalu kita klik titik 3, lalu kita pilih di bagian mana kita menyimpan mata anginnya. Di sini saya menyimpan arah mata anginnya itu di bagian picture. Kita klik dua kali, lalu di sini dia sudah muncul. Ini kita bisa zoom aja. Kira-kira seperti ini. Lalu kita geser. Di sini kita akan membuat garis garis skala barnya, skala garis atau skala garis. Kita klik seperti ini. Lalu yang bagian map ini kita tetap
Di bagian main properties, di bagian stylenya kita tetap pilih single box. Kemudian di bagian ini di bagian segmen kita ubah menjadi 20.000 aja. Lalu di bagian ininya kita membutuhkan 4 kayaknya ya. Di bagian segmen ini ringsnya ini ada ini 1,5 aja. 1,5. Lalu di bagian appearance di bagian appearance bagian fontnya kita ubah menjadi Times New Roman juga. Hanya saja cukup. Lalu kita kembalikan lagi. Lalu di bagian position and size, ini kita klik 5. Oh enggak, ini bagi 2 aja. Box marginnya kita ubah menjadi 2. Terus baiknya ini kita ubah menjadi 4. Nah, kurang lebih dia seperti ini. Ini kita klik, kita atur ke atas, kita taruh lagi ke atas, lalu kita buat angka skalanya. Di sini kita memakai skala 1/2 juta. Klik enter, lalu fontnya kita ganti menjadi Times New Roman. Times New Roman, bagian ini kita ganti menjadi, oh enggak, ini cukup 10 saja. Kita atur posisinya. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih enggak. Ini bisa kita geser ke bawah dulu. Nah, setelah itu kita akan membuat garisnya juga. Ini kita bisa copy aja dari garis yang ini. Seperti ini. Lalu kita akan memberi batas pada antara mata angin dan juga garis skalbar. Polyline, kita tarik garisnya di sini kurang lebih. Di sini kita klik titik 3. Lalu kita klik yang main properties, kita pilih simple line, kita pilih stroke weight-nya menjadi 0,1. Kita enter, lalu dia akan berubah menjadi seperti ini.
Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat bagian sistem grid, bagian proyeksi sistem grid dan lain-lain. Sini kita tambahkan teks lagi, kita tarik seperti ini, kemudian di sini kita memakai proyeksi universal. Lalu kita enter, kita pilih sistem, kita buat sistem gridnya. Sistem gridnya kita memakai grid geografis. Kita enter, kita datumnya ini kita memakai WGS 84 atau 1984. Lalu terakhir kita memakai zona 48S. Ini kita geser aja. Kita pilih font. Fontnya itu kita ganti ke Times New Roman lagi. Ukurannya ini kita ubah menjadi 8 atau ya 8, 9 bagus kayaknya. Kita ubah menjadi 9 saja. Kalau 10 itu sepertinya dia kegedean ya. Ya kita klik 9 saja. Nah, ini bisa kita geser. Lalu kita copy lagi garisnya. Seperti ini. Lalu apabila garisnya sudah di-copy, maka kita akan menambahkan legenda. Cara menambahkan legendanya, itu kita klik bagian Add Legend. Kita tarik dari sini. Nah, bagian yang tidak penting itu kita hapus. Caranya kita klik bagian auto update-nya itu kita nonaktifkan dulu, maka kita klik kurang, klik tanda kurang, klik tanda kurang, klik lagi tanda kurang, lalu di bagian Provinsi Acehnya ini kita ganti menjadi kepadatan penduduk dalam kurung jiwa per kilometer kuadrat. Nah, seperti ini. Lalu di bagian fonts and formatting itu kita di bagian ini
Subgroup ini kita ganti menjadi Times New Roman supaya dia rata fontnya. Di sini kita ganti menjadi 10. Ya, ini 10. Oh, enggak, ini 12. Terus stylenya kita klik yang bold. Lalu di bagian kembali kita pilih yang item label. Fontnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Bagian size-nya kita ganti menjadi 10. Kemudian di bagian simbol, itu simbol width-nya kita ubah menjadi 9 kayaknya. Ini kita ubah menjadi 2. Sudah seperti ini, kita atur saja. Lalu di sini kita akan menambahkan peta yang kecil itu dengan cara bagian petanya tadi, peta yang di awal itu kita di bagian ini kita copy dulu. Mohon maaf, mohon maaf. Kita copy, duplicate layer. Nah, di bagian ini kita nonaktifkan saja. Lalu di bagian ini kita klik kanan, kita klik properties. Kita klik properties, kita tunggu. Yang bagian graduated ini kita ubah menjadi single label, kemudian bagian label kita warnanya kita ubah dulu menjadi warna merah. Bagian label kita klik no label. Lalu kita klik apply, kita klik OK. Oh, maaf. Di bagian di bagian sini kita klik properties. Lalu bagian simbologi ini kan hmm, sebentar, kita akan menghapus dari situnya dulu.
play, kita klik OK. Maka dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Lanjut kita kembali ke bagian sini. Kita akan menambahkan petanya dengan cara klik peta, add peta. Maaf, maaf, maaf. Kita klik petanya di bagian sini. Kita klik kurang lebih seperti ini. Untuk menemukan skala Indonesia itu biasanya memakai skala lalu di sini kita klik edit aja. Lalu selanjutnya kita akan membuat ini, membuat teks di sini di bagian sini. Kita klik lokasi, tunjuk lokasi. Lokasi. Fontnya kita samakan menjadi Times New Roman. Times New Roman, lalu kita geser saja. Agar dirapi, kita geser ke sini. Lalu di bagian sini kita akan menambahkan add rectangle lagi. Kita ubah menjadi ini nggak bisa transparan ya, atau gimana? Size-nya ini ini nggak usah aja, kita taruh ke bawah aja yang ini. Sebentar. Ini kita ubah
Nah, ini kita ubah menjadi warna merah dengan cara kita klik style, simple file, simple file. Di sini kita ubah menjadi warna merah seperti ini. Apabila sudah, kita geser ke sebelah sini. Lalu kita klik, ini kita copy aja. Kita ubah menjadi Indonesia. Kita geser-geser seperti ini, lalu kita klik garisnya. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita akan menambahkan informasi dari peta ini. Kita klik lagi add rectangle. Di sini kan informasi yang kita dapat adalah sumber-sumber yang kita dapat adalah yang pertama itu ada dari kita tambah teks dulu. Di sini kita klik sumber peta. Sumber yang pertama itu ada dari Bina Geoportal. Kita tab, enggak, dua. Lalu yang kedua ini kita mengambil dari data BPS Provinsi Lampung. Ini kita tarik saja. BPS Provinsi Aceh. Ini kita geser. Fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Times New Roman. Ukurannya ini kita ubah menjadi 8 saja. 9 mungkin. Lalu kita sesuaikan lagi. Seperti ini. Kita klik lagi. Lalu di sini kita akan menambahkan informasi pembuat peta dengan cara kita kasih nama sama seperti tadi, kita tambahkan teks di bagian sini. Ini kita ganti menjadi nama saya. Di sini saya beri NPM saya. Ini saya beri kelas saya.
Sudah itu kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Ukurannya saya ubah menjadi 10 saja. Ini kita atur. Lalu di sini saya akan menambahkan logo Universitas Lampung. Add polyline. Klik ini, kita ganti simple file 01, simple line-nya 01. Ini kita bisa geser-geser lagi. Nah, di sini cara menambahkan logonya yaitu kita klik pada add feature, lalu setelah itu kita klik di sini, lalu kita klik yang raster image, kita klik yang titik 3 ini, lalu kita pilih di mana kita menyimpan logo unilanya. Ini kita zoom aja lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Dirasa cukup. Ini sudah selesai dari pembuatan peta ini dengan cara kita klik layout, kita klik bagian export image, lalu kita klik close. Nah, inilah peta yang sudah saya buat. Mungkin cukup sampai sini saja video saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.